Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Ibu ya, Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Bapak Jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengabsen dulu ya. Adinda, Aminatul, Anissa, Desri, Fahisa, Fitriani, Inayatul, Kesa tidak masuk? Oh, sakit. Raihan, Nada, Nailatus, Naura, Nurholilia, Nurlaili, Putri, Rosana, Salsabila, Syafa, Aziza, Fajar, Najmi, Rehan. Alhamdulillah, berarti yang tidak masuk cuma Kesha saja ya. Nah anak-anak, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dicek dulu kerapiannya. Di bangkunya apakah ada bekas-bekas kertas? Ya, dirapikan biar enak pembelajaran kita hari ini ya. Nah, setelah rapi kalian, Ibu pengen bertanya kepada kalian. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Oh, Mbak Salsabila. Kemarin kita belajar tentang apa, Mbak Salsabila? Kemarin kita belajar tentang mengidentifikasikan teks eksplanasi, mencakup ciri-ciri dan gagasan utama dari teks eksplanasi, serta kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ya, berarti kemarin kita banyak belajar, yaitu yang pertama mengidentifikasi teks eksplanasi, terus kita belajar tentang strukturnya, tentang bahasanya, dan tentang sekarang kita belajar tentang ini. Menulis teks eksplanasi. Jadi dari rangkaian semua pembelajaran eksplanasi, kita sekarang sampai pada bab menulis teks eksplanasi. Siap? Ya, walaupun pembelajarannya sudah siang, kalian harus tetap semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2. Oh ya, Mbak Putri hampir salah ya Mbak Putri. Ya, sekarang tes eksplanasi yaitu kalian akan belajar tentang menulisnya. Nah, KD yang akan Ibu sampaikan yaitu memproduksi tes eksplanasi baik itu secara lisan ataupun tulisan. Tapi bukan hanya sekedar menulis teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Oke?
Yang kedua, manfaat dari belajar teks eksplanasi yaitu menumbuhkan karakter baik kalian. Kalian akan tumbuh sifat peduli dan rasa syukur. Sifat peduli seperti apa yang akan kalian tumbuhkan? Dari fenomena alam yang terjadi, misalnya gempa, apalagi tsunami, longsor, itu kan menimbulkan kerugian material ya, harta. Bisa juga banyak korban yang meninggal dunia. Nah, itu kalian akan peduli kepada sesama. Misalnya kalian akan donasi kepada mereka. Terus nilai karakter yang kedua yaitu kalian akan menumbuhkan rasa syukur, ya. Rasa syukur seperti apa yang akan kalian tumbuhkan? Yaitu kalau kalian melihat pelangi, terus lihat apa lagi keindahan alam? Senja, aurora, ya. Nah, itu kalian akan syukur, alhamdulillah Allah sudah menciptakan begitu indahnya keindahan alam. Nah, itu kalian akan rasa syukur di sana. Terus tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari hari ini yaitu pertama, kalian akan membuat kerangka dari teks eksplanasi. Melalui apa? Gambar yang akan Ibu bagikan. Jadi media yang kalian gunakan yaitu adalah media gambar tentang fenomena alam dan sosial yang terjadi. Nah, yang kedua yaitu kalian akan mencari fakta atau data dari kerangka yang kalian tulis. Nah, setelah itu mencari fakta dan data, kalian akan menulis teks eksplanasi. Nah, penilaian yang akan Ibu kerjakan nanti adalah keaktifan kelompok. Jadi kalian nanti kelompoknya harus aktif ya, dengan diskusi ataupun dengan memecahkan masalah yang ada. Terus penilaian yang kedua yaitu penilaian unjuk kerja, yaitu melalui presentasi. Nah, pendekatan yang akan Ibu ambil hari ini yaitu pendekatan saintifik dengan model PBL atau Problem Basic Learning. Nah, dari situ kalian akan memecahkan masalah apa yang ada atau yang Ibu berikan. Metodenya yaitu kita akan berdiskusi, bertanya jawab, tugas, dan presentasi. Nah, sudah cukup? Semangat? Apakah semangat dengan penjelasan telah Ibu berikan? Nah, terus setelah itu Ibu mau mengulang dulu pembelajaran yang kemarin. Ini adalah pengertian dari teks eksplanasi, yaitu teks yang menceritakan tentang fenomena alam dan sosial yang terjadi di sekitar kita. Strukturnya ada berapa? Dilihat. Nah, strukturnya yaitu ada 3, yaitu pernyataan umum. Pernyataan itu ada di awal. Jadi dari pernyataan umum itu kalian akan mengetahui gambaran umum tentang teks yang akan kalian baca. Terus struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Jadi di situ berisi tentang kejadian, proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam ataupun sosial. Nah, bagian ini menjawab bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Yang ketiga yaitu interpretasi. Itu berisi komentar atau penilaian dari
penulis tentang teks eksplanasi yang dia tulis. Nah, unsur kebahasanya ada berapa di situ? Ada 4, yaitu apa saja? Konjungsi, terus kronologis, kata benda, dan istilah. Konjungsi kausalitas itu sebab akibat, ada kata sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Terus konjungsi kronologis yaitu menggunakan kata hubung, kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Kata bendanya yaitu banyak sekali di situ, sedangkan istilah-istilah ilmiah yang ada. Nah, sebelum kita menulis tentang teks eksplanasi, kalian harus tahu pola pengembangannya. Yang pertama apa? Kronologis. Di situ ada urutan dari suatu kejadian. Contohnya yaitu di situ ada kronologis terbentuknya pelangi. Coba Mbak Leli dibaca contoh yang ada di PPT di atas. Pelangi terjadi karena pembiasaan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Proses pembiasaan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau disingkat menjadi Mejiku Hibiniu. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tanpa melengkung menjadi pelangi. Ya, dari penjabaran yang Mbak Leli bacakan tadi, itu adalah proses dari terjadinya pelangi ya. Dari pelangi itu pembiasaan dari cahaya, cahayanya dari tetes hujan, terus menimbulkan warna spektrum, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan lainnya, dan kemudian melengkung hingga terbentuk pelangi. Nah, itu pola pengembangan kronologis. Ada juga pola pengembangan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Coba Mas Rehan dibacakan contoh yang telah Ibu bikin di depan. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH sangat rendah pada tetesan airnya. Penyebab hujan asam yang paling dominan ialah SO2, CO2, dan NO. Dengan komposisi udara dan pada atmosfer yang normal, hujan akan turun dengan pH 5 atau 6, sehingga hujan yang memiliki pH di bawah 5 atau 6 dapat dikategorikan sebagai hujan asam. Gas-gas penyebab hujan asam dihasilkan oleh alam seperti letusan gunung berapi dan daur biologis tanah, dan bisa juga disebabkan oleh manusia, yaitu dari asap kendaraan bermotor dan industri. Hal ini sangat merusak dan membunuh tunas tanaman. Ya, dari yang Mas Rehan bacakan, di situ ada sebab-sebab mengapa hujan asam terjadi. Seperti apa sebabnya? Contohnya? Ya, dari letusan gunung, dari daur tanah, dan dari asap kendaraan bermotor. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada 4. Bisa dibacakan langkah pertama, Mbak Dinda. Mengumpulkan bahan, dan terakhir menulis teks. Ya, jadi di situ langkah-langkahnya ada 4. Pertama, menentukan topik. Jadi dari topik, dari gambar yang akan Ibu bagikan, kalian pertama tentukan dulu topiknya apa. Nah, yang kedua, dari topik itu kalian susun menjadi kerangka karangan. Nah, dari kerangka karang itu kalian kembangkan lagi, mengumpulkan bahan-bahan atau fakta-fakta yang ada. Bisa melalui buku ataupun nanti internet lewat gawai kalian. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir,
yaitu menulis teks eksplanasi dari rincian kerangka dan bahan-bahan yang kalian kumpulkan sehingga menjadi teks eksplanasi secara utuh. Nah, sekarang akan Ibu putarkan. Ibu coba putarkan video. Kalian akan menganalisis dulu apa itu pola pengembangannya dan strukturnya ya. Silahkan disimak. Betul. Sudah? Oh, tunggu ya. Sebentar, ada kesalahan pada PowerPoint-nya. Masih berwarna kuning ya? Tadi berarti dari awal sudah. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liviana Felida dari kelas 11 MPS 2 ingin menyampaikan sebuah teks eksplorasi yang fenomena sosial yang berjudul Kenakalan Remaja. Remaja merupakan usia seseorang yang berada di kisaran 13 hingga 18 tahun. Saat remaja merupakan saat di mana seseorang akan selalu mencoba dan belajar hal baru sambil mengekspresikan diri untuk mencari jati diri. Namun, tidak sedikit yang menuju pada sikap perilaku kemampuan kerja dan memang memberikan dan memburukkan diri sendiri dan orang lain. Kenakalan remaja adalah salah satu fenomena sosial yang merupakan yang dilakukan oleh remaja yang ditemukan di beberapa kalangan dewasa karena dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kenakalan remaja yang terjadi secara pengalaman maupun perkembangan pada saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor internal. Bersumber dari pengalaman yang buruk, ekonomi keluarga, ketidaktahuan ilmu, dan tujuan masyarakat. Kedua, faktor eksternal. Terjadi sebagai akibat dari pengaruh sosial eksternal, seperti lingkungan yang salah, masyarakat yang ikut hancur, pengaruh teman yang buruk, dan lain sebagainya. Dan faktor dari lingkungan itu sendiri yaitu terkendali akan berhubungan darah, sakit hati, tidak tidak sehat, benci orang lain, ataupun pada kehidupan, kerusakan, menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, remaja dapat dihindari dengan cara hal sepele baik keluarga dan lingkungan sekitar, dengan cara membimbing, memberikan kegiatan positif, mengajarkan hal baik kepada anak-anak, sampai remaja agar tidak sekadar mengenal. Ya, sudah selesai. Itu tentang apa, Nana? Kenakalan remaja. Ibu yakin ya kelas ini tidak ada yang nakal ya? Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit. Kalian apa itu analisis tentang tadi itu pola pengembangannya apa dan strukturnya apa ya. Kasih waktu 5 menit ya.
Nanti Ibu tunjuk siapa yang menjawab. Silakan dikerjakan. Kira-kira dari video yang kalian tonton itu pola pengembangannya apa, serta strukturnya apa. Sebelum kita menulis dari teks eksplanasi, nanti Ibu pengen tahu pemahaman kalian tentang pola pengembangannya dan strukturnya. Nanti Ibu tunjuk siapa yang menjawab. Kurang 2 menit lagi ya. Satu menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Tepuk 1. Oke, kalau begitu Ibu akan menunjuk siapa ya yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Coba Mbak Leli, Mbak Leli bacakan hasil dari analisis yang telah diputar video tadi. Yang pertama, pola pengembangannya adalah hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat, karena menceritakan tentang penyebab dari perilaku kenakalan remaja hingga akibat-akibat yang dihasilkan dari kenakalan-kenakalan remaja. Ya, jadi katanya Mbak Leli, tes eksplanasi yang kalian tonton barusan adalah menggunakan pola pengembangan kausalitas. Yaitu sebab akibat dari kenakalan remaja. Strukturnya Mbak Leli? Strukturnya itu yang pertama pernyataan umum terdapat di slide 1 dari remaja merupakan usia seseorang hingga yang ke slide kedua. Ya, jadi katanya Mbak Leli ini adalah pernyataan umum. Terus Mbak Leli? Yang kedua itu yaitu deretan penjelas ada di slide ketiga, yaitu ketika menjelaskan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, yaitu terdapat faktor internal dan terdapat faktor eksternal. Dan di slide keempat yang menggambarkan dampak-dampak dari kenakalan remaja. Ya,
Berarti penjelasan penjelasnya ada di slide 3 dan 4. Yaitu ada menceritakan tentang faktor internal dan eksternal dari kenakalan remaja. Terus Mbak Leli? Jadi di deretan penjelas itu dapat diketahui pola pengembangan teks eksplanasinya apa. Pada video ini pola pengembangannya adalah pola kausalitas. Ya, berarti pola pengembangan itu kita bisa lihat di deretan penjelas, yaitu apakah dia menggunakan kausalitas ataupun kronologi. Yang ketiga, Mbak Leli? Yang ketiga itu interpretasi. Ada di slide kelima. Ada di slide kelima. Pendapat dari penulis tentang solusi dari kenakalan remaja atau bisa disebut simpulan. Ya, simpulannya ada di slide kelima. Betul. Ada yang sependapat dengan Mbak Leli? Ya, ini ya. Nah, ini apa katanya Mbak Leli tadi? Deretan penjelas. Terus ini deretan penjelas. Dan ini interpretasi. Alhamdulillah kalian sudah mengerti. Nah, sekarang kalian ibu bagikan gambar ini ada fenomena alam dan fenomena sosial. Ibu bagikan secara acak. Nah, silakan dipilih sesuai dengan keinginan kalian. Terus ayo, Mbak. Diambil. Silakan. Ada yang belum mendapatkan gambar? Oh, bangku sana belum. Apakah sudah mendapatkan semua? Silakan diangkat gambar kalian. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan gambar semua. Sekarang ibu bagi kelompok, kalian duduk berdasarkan gambar yang telah kalian pilih yuk. Jadi tawuran dengan tawuran, terus gambar senja dengan senja, terus gambar COVID-19 dengan COVID-19, terus gambar apa satunya? Kemarau panjang dengan kemarau panjang yuk. COVID sebelah sini, COVID sebelah sini, untuk kelompok senja sebelah sini ya, untuk kelompok tawuran ya di sana di belakang, yang sini adalah kemarau panjang. Yuk, ayo cepat duduk dengan kelompoknya. Bangkunya digeser.
Oke, sudah duduk dengan kelompoknya. Ibu bagikan nama tabelnya ya. Kelompok apa ini? COVID-19. Oke. Ini kelompok apa? Senja. Yang ini kelompok apa? Kemarau. Cuma 4 orang. Yang ini kelompok tawuran. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD ya. LKPD ini berisi nama kelompok kalian, nanti dituliskan siapa saja. Topik yang kalian pilih berdasarkan gambar kalian apa, terus kalian susun menjadi kerangka karangannya. Di sini ya. Nah, menulisnya di mana, Bu? Menulisnya, Ibu nanti bagikan karton buat kalian. Nah, foto yang telah Ibu bagikan bisa kalian tempel-tempel sesuai kreasi kalian. Terus kalian tuliskan apa itu namanya? Teks eksplanasinya berdasarkan kerangka yang akan kalian kembangkan. Mengerti? Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan didiskusikan topik apa yang menurut kalian cocok sesuai dengan gambar yang kalian terima. Kira-kira topiknya apa? Silahkan. Dituliskan nama kelompoknya. Kalau sudah dituliskan topiknya, silakan kalian membuat kerangkanya. Kerangka karangan. Tidak pilih gambarnya. Bahaya COVID-19. Apakah ada kesulitan menentukan topiknya? Ya, silakan.
lainnya. Tapi kayaknya masuk. Wis, telah dikembangkan. Terus. Penutupnya, hah? Harus terisi semua. Dua ada apa-apa. Setelah kalian mengembangkan kerangkanya, silahkan mencari data di gawai-gawai kalian masing-masing kelompok, mencari data tentang kerangka kalian itu akan kalian kembangkan apa, fakta-faktanya apa. Boleh, silahkan di internet dicari. Ya, ada kesulitan. Ini benar. Jadi topiknya itu kalimat. Oh ya, topiknya berarti jangan terlalu panjang ya, tapi singkat dan menarik orang. Oke, dari kalian mengembangkan kerangka, Ibu bagikan kartonnya, kalian tulis teks eksplanasinya di karton yang ikan Ibu bagikan ya. Silakan. Silakan dikreasi. Apakah boleh Bu dikasih hiasan atau gambar-gambar? Boleh. Boleh sekali. Silakan. Kalau butuh kertas warna, Ibu bagikan kertas warna ya. Oke, sabar. Oke, putih. Apa yang belum? Hijau, pink. Oke. Kalau misalnya topiknya adalah tawuran bukan budaya kita. Boleh, boleh. Kurang warna apa itu? Biru ya? Sudah. Oke. Silahkan dikreasikan. Bu, boleh kami tambahkan boleh. Ibu bagikan
spidol jika kalian kalau butuh double tip untuk menempel ada di depan ya, silakan diambil. Silakan dituliskan pernyataan umumnya apa, deretan penjelasnya apa, dan interpretasinya apa. Sebisanya, nggak harus. Tulis pernyataan umum dari jelas. Biar cepat dibagi kelompoknya untuk menulis mana yang pernyataan umum, mana yang deretan penjelas, mana yang interpretasi.
Apa ada kesulitan? Wah, ini bagus ya. Jadi virus coronanya kalian gambar seperti ini. Ya, kelompok lain silahkan yang ingin menggambar, mencerminkan atau menggambarkan tentang gambarnya silahkan. Mungkin sambil ditempel. Jika butuh double tip ada di depan atau selotip bisa di depan. Oh, berapa nih? Berapa? Apa 3? Pernyataan umum, garis penjelasan, interpretasi. Ini apa nih? Tempel aja. Oh, terus di situ nanti dipotong terus ditempel. Yang bagus ya. Nggak harus. Cepat sekali. Kan dari sini sama Waktunya 5 menit lagi ya. Ada kesulitan? Oh, kelompok tawuran sudah mulai menuliskan pernyataan umumnya apa, sedangkan
sebab akibatnya apa. Oke. Lima menit lagi. Itu kan banyak Bu. Kurang kecil yang kiri. Segini. Ya. Bukan terlalu besar Bu. Terlalu spasinya antara garis yang panjang. Masih. Ibu sambil berkeliling ya, menilai kelompok mana yang aktif dari segi kerjasamanya, dari segi pembagian, dari segi keaktifan kelompoknya. Ibu akan menilai. Mana berarti? Di 4 menit lagi.
Deretan majalah sih. Ini dia. Ini dia lebih. Deretan penjelas, satu lagi interpretasi. Interpretasinya warna hijau. Yang langsung nyewa jadi itu di kertas merah. Kalau sudah ditulis silakan ditempel di kartonnya karena sebentar lagi kita akan menunjukkan hasil dari kerja kita. Tiga menit lagi. Oke, kelompok dari Senja mau selesai. Ayo kelompok lainnya. Tuh. Kelompok musim kemarau sudah hampir selesai juga. Ayo tawuran dan COVID-19 jangan mau kalah. Karena waktu kurang sedikit lagi. Jaga jadi umum. Satu menit lagi. Ayo 1 menit lagi. Masya Allah. Segera ditempel di karton.
Jangan lupa gambar yang Ibu bagi silakan ditempel. Kalau sudah silakan ditempel. Ayo, Ibu hitung ya. 30 detik lagi, 30 detik lagi. Bu, waktunya panjang 1 menit. Oke, Ibu kasih perpanjangan 1 menit lagi, 1 menit lagi. Mana lagi sampai ini ya? Ininya. Oke, sebelum kita mempresentasikan, Ibu akan membagikan rubrik penilaian yang akan kalian nilai dari presentasi teman-temannya nanti ya, diisi. Oke, 30 detik lagi. Dua puluh, 19, 18, 17 menit lagi. Biarin kan adalah 17 menit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, tepuk 1. Oke, pekerjaannya silahkan diaduk. Sekarang kita masuk sesi presentasi. Ibu akan melemparkan bola ini sampai ke kelompok mana dia yang akan presentasi ya. Sambil menyanyikan lagu apa? Kalau
Kalau kau suka hati, tepuk tangan, terus injak bumi dan bilang hore. Oke, siap ya? Yang ibu kasih lemparan bola ini silakan di over ke kelompok lain. Oke, siap? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ya, kelompok musim kemarau silakan maju untuk mempresentasikan. Silakan maju ke depan. Silakan dibagikan siapa yang membaca pernyataan umumnya, membacakan deretan penjelasnya, siapa yang memberikan interpretasinya. Oke, silakan. Kami dari kelompok. Sambil ditunjukkan hasilnya. Ya, tunjukkan. Ini hasil dari kelompok musim kemarau ya. Bagus. Silakan dibacakan pernyataan umumnya, Mbak. Pernyataan kemarau. Kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok musim kemarau akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Musim kemarau. Pernyataan umum. Kemarau atau juga disebut musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem musim. Deretan penjelas. Kekeringan yang terus melanda banyak daerah mengakibatkan kelangkaan air yang membuat memenuhi kebutuhan seperti air minum, mandi, mencuci baju, dan lain-lain. Selain itu, beberapa daerah juga terpaksa mengalami kebakaran hutan karena daerah yang terlalu kering. Interpretasi. Terlepas dari semua masalah yang ditimbulkan oleh kemarau, sesungguhnya ini hanyalah fenomena alam biasa. Itu ya dari kelompok musim kemarau. Tepuk tangan untuk musim kemarau. Ada yang mau memberikan tanggapan dari penampilan presentasi musim kemarau? Jangan lupa lembar penilaiannya silakan diisi. Nah, penampilan dari kelompok musim kemarau. Kira-kira kelompok musim kemarau ada yang mau menanggapi presentasinya? Tidak ada tanggapan, penampilannya bagus ya berarti. Silakan dicentang. Benar. Terima kasih untuk kelompok musim kemarau, silakan duduk. Kita lanjut lagi ya untuk yang presentasi. Ditutup dulu, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mulai ya, berarti kelompok musim kemarau tidak usah menerima bola dari ibu. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Ya. Kelompok tawuran silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Ini hasil dari kelompok tawuran. Ya. Bisa ditunjukkan. Oh. Silakan dipresentasikan, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian izin mempresentasikan hasil dari kerja tes eksplanasi kami. Jadi basicnya adalah tes eksplanasi ini mempunyai tiga aspek. Yang pertama pernyataan umum, yaitu sebab akibat dan interpretasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang akan dibacakan oleh Madar. Tawuran terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Tawuran besar. Tawuran besar penyerangan oleh kelompok pelajar terhadap kelompok lain yang biasanya berasal dari sekolah berbeda. Kedua, tawuran antar basis. Itu tawuran yang sudah menjadi musuh bebuyutan sejak dulu. Yang ketiga, tawuran melibatkan warga terlibat dalam tawuran biasanya karena membela anaknya atau berusaha membubarkan konflik tersebut. Maaf sebelumnya, seharusnya kita jelasin ini dulu, silakan. Mungkin saya jelasin ya. Jadi pertama itu seharusnya ini dulu pertama. Yang pertama itu ada remaja. Jadi remaja itu adalah seorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, fisik, di mana remaja mempunyai rasa keinginan yang lebih besar dan mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Lalu yang tawuran, jadi tawuran itu adalah bentuk kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Menurut Wiramanto, itu sosiologi Indonesia, terdapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk menghilangkan stres atau apa Desri? Jadi ya basically tawuran adalah suatu kekerasan ya. Jadi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang menyerang suatu golongan tertentu karena alasan tertentu seperti itu. Lalu adapun sebab akibat dari tawuran itu sendiri, yaitu tawuran itu bisa disebabkan karena pengaruh teman dan sikap menjunjung tinggi solidaritas kelompok, kayak basis gitu. Terus habis itu juga karena ajakan kayak nyerangin yuk gitu. Nah gitu. Habis itu dampak akibat, silakan Mada. Putri, sorry. Dampak akibat. Mengakibatkan kerugian, yang kedua mengganggu ketertiban dan kenyamanan, dan yang ketiga menimbulkan ketakutan. Nah, selanjutnya kita beranjak ke interpretasi. Silakan Gila, Desri. Jangan ditutup dong. Dari jalan memberikan pemahaman tentang dampak negatif dan tawuran antara pelajar yang membahayakan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya yang dapat merugikan orang lain baik materi dan maupun material. Cara menghindari tawuran: 1. Perbanyak silaturahmi. 2. Adanya relasi kuat. 2. Mediasi. 4. Untuk memperluas pengetahuan dalam Ya, ada tanggapan dari kelompok lain tentang penampilan presentasi kelompok tawuran? Saya, Oh ya, Mas Jinan, apa tanggapannya Mas Jinan? depan saya itu saat presentasi terlalu banyak cengengesan. Oh, kelompok tawuran memang bikin gaduh ya. Dia kelompok ini terlalu banyak cengengesan dalam mempresentasikan hasil dari teks eksplanasinya. Ada lagi yang ingin menambahkan tanggapannya kepada penampilan kelompok tawuran? Ya, sudah tidak ada. Silakan kita tepuk tangan untuk kelompok tawuran. Silakan ditutup dulu, ditutup. Terima kasih. Oke, sekarang lanjut. Ayo, kurang 2 kelompok. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati bilang hore.
Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Ya, berarti kelompok dari Senja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami dari kelompok Senja. Pertama, struktur dari teks eksplanasi itu yang pertama adalah pernyataan umum yang akan dibacakan oleh Ray. Pernyataan umumnya yaitu adalah keindahan senja memukau banyak orang. Senja memberikan pengalaman visual yang unik dan mempesona, terutama karena perpaduan warna-warna khasnya. Ketika matahari terbentuk, langit dipenuhi dengan gradasi. Warna dari merah, orange, hingga ungu menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan. Ya. Struktur yang kedua adalah pernyataan umum yang akan disampaikan oleh Anissa dan Aziza. Maaf, tidak jelas yang akan disampaikan oleh Anissa dan Aziza. Warna-warni senja melibatkan peristiwa dispersi cahaya matahari oleh atmosfer. Cahaya matahari melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal saat matahari berada pada sudut rendah sehingga terjadi pemisahan warna-warna. Fenomena ini menciptakan planet warna yang indah di langit senja. Peran cahaya matahari terbenam dalam menciptakan kontras dan bayangan yang dramatis. Cahaya yang datang dari sudut rendah memberikan penekangan pada elemen-elemen di daratan seperti pepohonan atau bangunan, menambah keindahan senja dengan memperkuat kontur objek. Kemudian lanjut pada struktur yang terakhir adalah interpretasi yang akan dibacakan oleh Fitri. Dan suasana khusus saat senja. Udara yang lebih dingin pada malam hari dapat menciptakan efek kabut ringan atau awan-awan unik yang memperkaya pemandangan senja. Keseluruhan keindahan senja bukan hanya tentang visualnya, tetapi juga tentang atmosfer yang menciptakan momen yang penuh makna. Ya. Silakan ditutup. Ada yang ingin menanggapi penampilan dari kelompok Senja? Bagaimana penampilan dari kelompok Senja? Apakah sudah baik? Sudah ya, tidak cengengesan seperti kelauran ya. Ya, silakan ditutup, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok pandemi COVID-19, silakan. Iya, disebar itu. Iya, tinggal satu kelompok. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai teks eksplanasi coronavirus yang memuat 3 aspek penting atau 3 struktur penting mengenai pernyataan umum, jelas dan interpretasi. Pernyataan umum akan disampaikan oleh Salsabila. COVID-19 merupakan pandemi global yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pandemi ini telah merubah berbagai aspek kehidupan,
Pencipta Dunia. Dan awal Apa itu? penyebarannya, virus ini menyebar dengan cepat melalui droplet pernafasan, kontak langsung, atau permukaan yang terkontaminasi. Ya, itu pernyataan umum dari kelompok corona. Sekarang deretan penjelasnya siapa yang membacakan? Baik, saya akan membacakan deretan penjelas dari SARS-CoV-2 menimbulkan berbagai gejala mulai dari demam, batuk, hingga kesulitan bernapas. Namun, gejala juga dapat bervariasi dari ringan hingga parah. Kadang tanpa gejala sama sekali. Virus ini memiliki dampak serius terutama pada kelompok rentan, seperti lansia atau individu dengan kondisi medis kronis. Pencegahan COVID-19 melibatkan berbagai tindakan seperti mencuci tangan secara teratur, memakai masker, menjaga jarak fisik, serta vaksinasi yang telah menjadi alat utama dalam mengendalikan penyebaran virus. Interpretasi sekarang. Dan yang terakhir interpretasi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak luas pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Perubahan ini termasuk pembatasan, lockdown, dan penurunan aktivitas ekonomi. Saran dari penulis tetap jaga kesehatan, ikuti aturan, dan jangan sampai stres. Ya, betul. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok coronavirus. Bagus sekali ya dari penampilan, gambarnya bagus. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, silahkan. Kalau tidak ada, ditutup, Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang setelah penampilan dari semua kelompok, silakan kalian dicentang. Jangan lupa penilaiannya terhadap kelompoknya dikerjakan, dicentang. Ya, kelompok tawuran sudah menilai dari penampilan. Lihat, Mas. Oh, ini hasil penilaian dari kelompok tawuran terhadap kelompok lain. Oke. Oh, kelompok ini sudah melakukan penilaian. Tadi Ya. itu pas presentasi sekalian menilai yang lain. Oke, setelah presentasi menilai. Oke, sekarang kita masuk pada akhir dari pembelajaran kita. Ibu ingin bertanya, kira-kira kita tadi belajar tentang apa ya? Mulai dari awal sampai akhir. Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu? Saya, Ibu. Oh, Mbak Elin, nanya Mbak Elin. Pembelajaran kita dari awal mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi, mulai dari menentukan topik, dari gambar yang dibagikan, sampai membuat teks eksplanasi secara utuh. Oke, jadi tadi kita, katanya Mbak Elin, belajar tentang teks eksplanasi mulai dari langkah-langkahnya sampai menulis secara utuh. Terus, adakah hambatan-hambatan selama melaksanakan pembelajaran hari ini? Apakah ada hambatan? Kelompok musim kemarau apa? Oh, dari kelompok pandemi COVID. Silakan Mas, apa? Kesulitan bagi saya itu mengembangkan yang awalnya dari poin-poin menjadi suatu paragraf yang utuh. Oh, dari kelompok pandemi 19, dia kesulitan mengembangkan kerangka yang kalian susun menjadi paragraf teks eksplanasinya. Nah, Ibu sekarang mau menguatkan materi Ibu ya. Sebelum kalian menulis teks eksplanasi seperti yang Mbak Elin bilang, ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menyusun kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkannya dengan mencari data atau fakta yang ada. Terus
menuliskan kerangka kalian ke dalam tulisan tes eksplanasi. Pola pengembangannya ada dua, yaitu pengembangan kausalitas dan kronologis. Ya, sebelum itu kalian bisa mengumpulkan ke Ibu LKPD yang telah kalian bikin. Silakan. Oke. Nama kelompoknya sudah ada semua ya di sini. Oke, LKPD dan hasil tulisan kalian sudah kalian kumpulkan. Sekarang Ibu berikan tindak lanjutnya, yaitu besok kalian akan mempelajari materi dari rangkaian tes eksplanasi yang terakhir, yaitu menyunting. Apa menyunting? Mengoreksi hasil pekerjaan temannya. Yang salah ada di mana, yang bahasanya salah ada di mana. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi dalam bab menyunting dari hasil eksplanasi. Nah, Ibu memberikan reward kepada kelompok yang aktif ya. Kelompok yang aktif yaitu adalah kelompok tawuran. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok tawuran. Walaupun mereka cengengesan di dalam mempresentasikan, tapi mereka aktif dan kompak dalam kelompoknya. Silakan diwakilkan. Ya, Mas Rehan, tepuk tangan untuk kelompok tawuran. Nah, sebelum kita akhiri, ada kalanya kita mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoanya. Alhamdulillah, terima kasih ya anak-anak sekalian ya, sehat semua untuk kita. Assalamualaikum. Terima kasih ya, tulis anak.